Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Udhiyah secara terminologi syariat adalah ma yudhbahu minal ibili wal baqari wal ghanami wal ma'iz. Itu sesuatu yang disembelih berupa onta, sapi, kambing, domba, ya. Taqarruban ila Allah Ta'ala fi yaumil Id wa ayyam tasyriq, sebagai amal untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah di hari Idul Adha, hari raya, wa ayyam tasyriq, dan hari-hari tasyrik. Dalil disyariatkannya berkurban adalah firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Wal murad nahrud duhaya 'ala al-asah, yaitu berkorban di ba'da salatul Id, menyembelih kurban setelah salat Id. Wa rawa Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini, qala Anas wa ana udhi bihima, wa fi riwayatin dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma bi yadihi wa samaqabba. Jadi kanjeng Nabi itu pernah berkorban 2 kambing. Kabsyun itu adalah domba jantan, ya. Nabi pernah menyembelih 2 domba jantan. Amlahaini aqranaini, jadi memang yang namanya yang mulus, yang akronain, yang bertanduk. Jadi perbedaannya itu, kambing itu, kalau kambing ya yang dimaksud kata Lisni, itu adalah yang sungune lempeng, tanduk itu lurus. Kalau domba itu yang nyelengkingker, nah itu namanya domba. Sah ya, dibuat untuk berkorban. Laki-laki, jantan atau betina, sah semua. Tapi yang terbaik adalah yang jantan. Kanjeng Nabi menyembelih dengan tangan beliau sendiri, terus membaca bismillah, bertakbir bismillah, Allahu Akbar. Udhiyah itu adalah menghidupkan kembali. Kurban tuh sunnah, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah mengujinya untuk menyembelih Ismail, kemudian Nabi Ibrahim menjalankan perintah itu. Makanya perintah menyembelih yang kemudian diganti oleh Allah dengan domba. Maka kita disunahkan untuk berkurban, ya, di Idul Adha ini. Hukum berkurban itu sunnah muakkadah, tidak wajib, ya, sunnah muakkadah. Wa tadhiyatu sunnatun al-kifayah fi haqqi al-baitil wahid. Nah, ini yang sering dipermasalahkan di beberapa medsos, ya, beberapa konten. Kurban itu sunnah alal kifayah fi haqqi ahlil baitil wahid. Jadi kalau ada satu orang dari keluarga, fa idza dhaha ahaduhum, hukumnya sunnah kifayah bagi keluarga, haknya ahlul bait. Awas nih. Karena setiap orang itu namanya sunnah muakkadah bagi setiap orang untuk berkurban domba satu. Ya. Tapi untuk keluarga, untuk kena sunnah kifayahnya, kifayah doang. Jadi ketika ada satu dari keluarga itu berkurban, sudah jadi hasolat sunnat tadhiyah fi haqqil jami'. Keluarga itu sudah adem, sudah enak, sudah terwakilkan oleh seorang tadi, oleh suaminya tadi. Misalkan suaminya yang berkurban, istri, anak-anak sudah terwakilkan semua, mendapatkan terbebas, ya, sunnah kifayah, dapat sunnah, dapat
Wa in kanat asyatul wahidatu la yudhah biha illa an wahid, karena kambing satu itu ya hanya untuk satu orang. Gitu. Jadi walakin yata'atta asy-syi'ar was sunnah li jami'ihim. Ya kalau bagus karena syiar ya, masing-masing keluarga itu berkurban. Karena satu kambing itu satu. Jadi jangan berpikir kalau nanti istrinya, anak-anaknya misalkan, suamiku sudah berkurban nih, kita sudah terbebas dari kesunahan untuk berkurban. Enggak. Walaupun terwakilkan ya, karena mendapatkan sunnah kifayah berhasil ya, karena suaminya yang menyembelih, tapi suaminya berkorban, tapi untuk syiar kalau ada rezeki silakan korban lagi. Wala tajibul udhiyah, berkorban tidak wajib ya, lima sabata anna Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyani makhafatan ayyara dzalika wajiban. Abu Bakar, Umar itu selamanya tidak pernah berkurban loh. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma itu tidak pernah berkurban karena khawatir ya hal itu dilihat oleh yang lain menjadi wajib. Nah, cuman ada dua hal nih yang merubah hukum status sunnah menjadi wajib. Secara asalnya hukum berkorban Idul Adha itu kan sunnah, tapi bisa menjadi wajib dengan dua hal. Pertama adalah ada orang ngomong, ini adalah hewan kurbanku, saya akan kurbankan kambing ini. Maka dia harus mengorbankan kambing, dia wajib berkorban untuk kambing. Dia ta'yin, namanya ta'yin ya. Tapi harus syaratnya penuh kepemilikannya. Jadi misalkan punya kambing nih, punya kambing dia 2, saya akan berkorbankan kambing ini, maka dia wajib milik dia. Tapi kalau kambing itu masih separuhan dengan orang, atau apalagi punya orang, saya akan korbankan kambing ini, ya nggak ada wajibnya. Yang wajib itu kalau memang kepemilikan sepenuhnya milik dia, terus dia bicara kambing ini akan saya jadikan kurban, maka hukumnya wajib untuk dia kurbankan. Au saudahi bihadhi syah masalan, iya kayak tadi fatusbihu wajibatan bayudhi biha, maka wajib dia berkurban dengan kambing itu. Jadi hukum berkurban bagi dia adalah wajib seperti orang yang bernadar. Jadi wala tasyiru udhiyatan muayyanah bi mujarradin niyah. Tetapi ini ta'yin udhiyah muayyanah, kurban yang menjadi wajib sebab ditakyin tadi tidak cukup kalau hanya sekedar niat di hati. Artinya kalau niat di hati nih, kerenteng punya kambing 2, dalam hatinya ngomong, dalam hati saya akan kurbankan kambing ini, dalam hatinya, maka tidak cukup. Artinya dia tidak punya kewajiban untuk berkurban. Makanya harus diucapkan, kambing ini saya akan kurbankan nih. Nah itu baru menjadi wajib bagi dia. Asal hewan itu juga kepemilikan dia secara itu sah, bukan kambing orang. Apalagi musyarakah misalkan, mudharabah, punya orang separuhan nggak bisa. Harus mutlak kepemilikan dia. Yang kedua, kurban bisa menjadi wajib yang tadinya sunnah dengan sebab nadar. Kalau tadi mah namanya udhiyah muayyanah, itu kal mangdurah, seperti nadar hukumnya. Yang dua jelas nadar. Idza nadara al-muslim ayyudhi fatusbihu al-udhiyah wajibatan alaih. Apabila seorang muslim bernadar karena Allah untuk berkurban, maka menjadi wajib akhirnya. Ya. Jadi pertama karena sebab ta'yin, yang kedua kepemilikan yang utuh, yang mutlak, yang sempurna, dan diucapkan tidak hanya di hati. Kalau hanya di hati tidak sah, tidak wajib, harus diucapkan. Kemudian yang kedua sebab nadar. Maka wa fi hatainil halataini yusbihu hukmal udhiyah kal hukmi fil hadil mandur fi rukubiha wa wujubu dzabhi waladiha dan seterusnya. Andaikan ya, dan harus jaga itu kambingnya yang mau dikurbankan itu, jangan sampai kurus, jangan sampai mati, jangan sampai kabur, nggak boleh kabur hilang.
ya harus dijaga baik-baik. Andaikan ada sesuatu yang cedera, cacat, ya harus disembuhkan, harus diganti dengan yang bagus, gitu. Karena tanggungan itu. Dan bedanya nih, oke. Kalau kurban wajib bukan sunnah, tidak boleh yang berkorban tadi ikut makan. Oke. Kenapa? Kepemilikannya hilang dari dia. Yang wajib ini zawalul milki al-udhiyah, hilang kepemilikan atas kurban tadi, terus pindah ke wantiqalihi ilal masakin, berpindah kepemilikannya pada orang miskin. Jadi kalau kurban nazar dan kurban ta'yin tadi menjadi wajib, ya, yang berkurban itu tidak boleh makan. Begitupun dengan orang yang di bawah nafkah dia tidak boleh makan. Kecuali ya, berbeda dengan seorang istri yang berkurban, misalkan nih, ya, istri berkurban, korban wajib nazar, maka suami boleh makan, ya, karena suami tidak di bawah kewajiban nafkah istri. Tapi kalau suami yang berkorban dan korbannya korban nazar, korban wajib, maka dia tidak boleh makan, juga istri dan anak-anaknya tidak boleh ikut makan. Berbeda dengan korban sunnah. Kalau korban sunnah justru disunahkan untuk mengambil dagingnya buat nyate di rumah, untuk makan di rumah, ya. Tapi para ulama dan sebagainya mengatakan jangan lebih dari sepertiga. Boleh mengambil paha, boleh. Paha kambing, yang penting jangan, kalau bisa jangan lebih dari sepertiga lah. Yo, kasih yang lain. Wow, nyembelih kambing, ya, kepalanya kasih ke orang, badannya dibawa pulang, ya gimana? Ya sepertiga paling banyak lah, udah kasih kepada orang miskin. Tuh, awas, berkurban dengan an'am. La yujzi'u fil udhiyati ilal an'am, wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Kurban itu hanya sah, ya, dengan an'am. An'am itu hayawan piaraan seperti onta, sapi, kambing. Karena firman Allah Ta'ala, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surat Al-Hajj ayat 34. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, al-an'am ini apa sih? Tashmalu hadhil asnafit thalatha, mencakup tiga hewan tadi, onta, sapi dan kambing. Wa tashmalu jami'a anwa'il ibili, dan mencakup seluruh jenis onta dan mencakup seluruh jenis sapi, termasuk wa minha al-jamus. Jamus itu kerbau, sing ireng, Pak, hitam, kerbau namanya. Dan seluruh macam kambing, entah itu kambing kacang-kacangan, kambing ya macam-macam lah. Kayak ad-do'an itu domba, mu'iz itu kambing kacang, macam-macam ya. Atau bahasa syah itu bisa domba juga, syat, al-badana itu onta. Jadi boleh, silakan kambing, domba. Yang saya katakan tadi, kalau domba itu sungunya lengkingker, itu domba namanya. Tapi kalau kambing itu bisa lurus aja sungunya, tanduknya, itu jambing namanya. Silakan semua sah, ya. Domba, kambing, sapi, kerbau, sapi, kerbau, silakan. Nah, oleh karena itu, karena disebut an'am piaraan, maka tidak boleh yang liar, seperti sapi liar, keledai liar sana, liar, nggak boleh itu. Nyembelih sapi liar di hutan, nggak boleh, harus piaraan. Wa juzu tadhiyatu. Kenapa? Karena yang liar-liar itu li'annahu lam yanqul 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ahadin minas sahabati at-tadhiyah bidzalik. Karena enggak nabi dan sahabat tidak ada yang berkorban dengan menggunakan binatang liar tadi, hewan liar tadi. Wa juzu tadhiyatu fil an'ami bidzakari wal unsa. Boleh berkorban itu hewannya sapi ataupun kambing ataupun onta dengan betina ataupun laki jantan, tidak masalah. Jantan atau betina tidak masalah, ya, tidak masalah. Ada hadis dari Ummu Kurzin, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
'anil ghulami syatani wa 'anil jariyati syatun la yadurrukum dzukronan kunna am inasa. Walaupun ini bab aqiqah disamakan dengan kurban. Jadi kanjeng Nabi mengakikoi untuk laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing. La yadurrukum dzukronan kunna am inathan, ada masalah mau jantan mau betina, tidak ada masalah. Nah, ini dalam masalah akikah. Nah, itu termasuk juga di dalam kurban. Daging jantan itu biasanya lebih wangi, lebih banyak, lebih wangi. Boleh badanah wahidah, boleh kita berkurban 1 onta untuk 7 orang. Awil baqarah, sama juga sapi untuk 7 orang. Sawa'un kanu min ahli baitin, entah itu dari ahli bait semuanya, patungan, atau orang lain, sama saja enggak apa-apa. Wa sawa'un kanu mutaqarribina bi qurbatin Oke. Entah itu mereka itu kerabat ataupun orang lain, ya. Siapa aja silakanlah, terserah, ya. Wajibah au mustahabbah, kurban wajib ataupun kurban sunnah, tidak masalah. Sapi 1 untuk 7 orang, onta 1 untuk 7 orang. Lima Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami berkurban bersama Rasul pada tahun perdamaian Hudaybiyah, 1 onta untuk 7 dan 1 sapi untuk 7 orang. Wa tujzi'u syah an wahid, sedangkan domba 1 untuk 1. Wala tujzi'u an aktsarin, enggak boleh itu 1 kambing untuk lebih dari 1 orang. Jadi kalau seorang suami tadi yang sudah saya sampaikan, 1 orang suami berkurban, itu bukan berarti yang lain berkurban semua. Dapat kurban atas nama mereka juga, tidak. Dia yang berkurban, tapi mereka mendapatkan sunnah kifayah, terwakilkan ke sunnah kifayahnya. Bukan berarti sudah tidak perlu kurban lagi nanti karena sudah enggak. Jadi kalau 1 sapi berkurban, ya berkurban karena tadi hanya sunnah kifayah saja. Karena 1 kambing nggak boleh untuk dibagi itu. Sapi 7 orang, onta 7 orang boleh karena gede-gede. Lah kalau sapi, kalau kambingnya 1 nggak boleh. Lah begitu kanjeng Nabi tuh jelas tuh. Kok sapi 7, kambing kambing 1, kemudian onta 7. Karena gede-gede kan. Gitu. Kalau nggak pakai hitungan boleh-boleh saja terwakil, ya bisa saja kambing misalkan sapi 1 untuk 10 orang, nggak boleh. Kanjeng Nabi 1 sapi 7, 1 onta 7 orang. Bisa jadi kan sahabat kan banyak. Bisa jadi kalau memang boleh-boleh saja dan yang lainnya atas nama yang lainnya juga nggak boleh kan. Bisa kalau 70 orang sahabat hanya 1 sapi 1 kambing kan nggak bisa. Begitu. Jadi tidak diperbolehkan atau tidak sah hukumnya misalkan 1 onta untuk 8 orang nggak bisa. 7 sapi 1 untuk 10 orang, untuk 2 orang nggak bisa. Kalau kambing harus 1 orang. Wal udhiyatu bil badana afdalu minal baqarah, berkurban dengan onta lebih utama daripada sapi, ya, karena lebih berat, lebih banyak dagingnya, ya. Kemudian sapi lebih baik, lebih afdal daripada kambing, daripada domba, ya, di anab sab'in minal ghanam. Wasya afdalu min musyarakati sab'atin fi badanatin, sedangkan orang yang nyembelih, ya, 1 kambing lebih utama daripada orang yang barengan musyarakah sab'ah fi badanah, orang yang patungan 7 orang untuk menyembelih onta dibanding dengan 1 orang menyembelih kambing 1, daripada dengan 7 orang dengan patungan beli onta, masih lebih utama orang yang menyembelih kambing. Au baqarah atau sapi. Di sini nih kan di kampung atau di mana saja kan ada, siapa yang berkorban silakan, untuk sapi 3 juta,
atau 3,5 juta lah, terserah. Untuk kambing 3,5 juta sama, misalnya 3,5 juta lah. Terus orang, saya sapi, oke, bayar 3,5 juta untuk beli sapi, 3,5 juta untuk beli sapi 7 orang. Itu kalah utama dengan orang yang membeli 1 kambing untuk seorang dia, daripada beli sapi, ya, beli sapi dengan patungan 7, walaupun sah, tapi lebih utama 1 kambing 1 untuk seorang. Gitu. Cuman kamu kerasan daging sapi, ya udah. Jadi ada 7 orang ini sapi di satu komplek itu, harus ada kambingnya, ada sapinya, itu biar rasanya beda-beda. Ada sate kambing, sate sapi gitu. Oke.